Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat Bapak dan juga Raden Kuncoro mendekati ke arah alas wingit, Bapak dan Raden Kuncoro terkejut ketika mendengar suara orang yang sedang menyenandungkan sesuatu. Suaranya seperti berubah penghormatan kepada sesepuh itu sendiri karena telah mendatangi alas wingit. Namun ada yang membedakan di saat dimana Bapak dan juga Raden Kuncoro mulai memperhatikan suara-suara yang entah dari mana asalnya. Saat dimana sesepuh itu mulai menuju ke salah satu pohon di sana, tiba-tiba, dari semak-semak belukar, keluar puluhan sosok dengan pakaian yang sangat menyeramkan. Rata-rata mereka mengenakan kain kafan yang sudah kotor dan lusuh keadaannya. Wajah mereka tidak ada yang jelas dan sempurna. Tidak lama kemudian, saat dimana bulan sudah sedikit lagi berada di atas kepala, tiba-tiba, kedua tangan dari sesepuh itu mengambil sesuatu dari karung. Dan benar saja, benda yang berada di dalam karung tersebut adalah kepala kambing yang ia dapatkan untuk menjalani ritual. Perlahan kepala kambing itu ia arahkan ke atas. Tetesan demi tetesan membasahi wajahnya. Ia tampak senang tatkala darah itu mulai mengalir dan masuk perlahan ke mulutnya. Sosok-sosok yang berada di sekitarannya perlahan mendekati. Mereka kemudian menundukkan tubuhnya seolah-olah tuan mereka sedang berada di hadapannya. Tunduklah semua para demit di alas wingit. Aku akan menjadi orang hebat yang tidak terkalahkan. Aku akan bangkitkan Nyai agar bisa memberikan kekuatan lebih kepadaku. Tangan Bapak sudah mulai gatal. Ia ingin mengeluarkan sebuah keris kecil pemberian Kang Waris agar bisa membatalkan hal tersebut. Namun saat Bapak ingin keluar dari tempat persembunyian, tiba-tiba ada sebuah pisau yang menancap tepat di atas kepala sesepuh itu. Pisau itu berasal dari belakang mereka, dan tentu saja ini sangat aneh dan mengerikan. Sesepuh itu teriak sakitan. Ia kemudian menarik pisau yang tertancap di kepalanya hingga membuat darah segar mengalir dengan deras. Ia pun berteriak sakitan sembari mencela, mengumpat, dan memaki-maki orang yang baru saja melemparkan pisaunya tepat di kepalanya. Bajingan, siapa yang melakukan ini? Tidak lama kemudian Bapak dan Raden Kuncoro merasakan hawa membunuh yang besar. Mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang menjadikan tubuh keduanya seolah-olah tidak bisa bergerak sama sekali. Langkah dari orang tersebut dibarengi dengan tepuk tangan yang dibuat secara perlahan. Bagus, bagus. Jadi, Simba mau jalanin ritual ini agar menjadi orang yang sangat kuat. Dan benar saja, hal itu akan terjadi. Pria itu mendekati Simba sembari menahan rasa sakit. Dinginnya bahasa dan cara pria itu berbicara menjadikan ia sangat misterius. Mas, bukankah orang itu? Benar, itu adalah orang yang kita cari. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mas? Bapak masih berpikir sejenak. Ia tidak terburu-buru karena memang berbeda. Setelah dimana Bapak mulai menyadari sedikit demi sedikit terkait teka-teki ritual tersebut, ia pun berencana untuk menusuk pria misterius itu dari belakang. Namun, tindakan yang dilakukan pria misterius itu kepada sesepuh merupakan pilihan yang tepat. Ia kemudian menarik paksa kepala kambing tersebut, lalu ia arahkan kepala kambing itu ke atas hingga membuat darahnya mengalir hingga masuk ke dalam mulut. Tidak selang beberapa lama, pria misterius itu akhirnya meminta pertolongan kepada penunggu dari alas wingit yang sangat ditakuti oleh banyak warga. Sosok itu adalah Nyai. Pria itu mengundang Nyai dan meminta sesuatu darinya. Nyai, aku datang.
Akulah orang yang melakukan ini semua. Setelah pria itu mengucapkan hal yang mengerikan, tiba-tiba sesepuh itu berusaha untuk menggagalkan ritual. Ternyata pria misterius itu berkhianat. Ia lebih tahu dulu terkait rencana-rencana yang ingin dijalankan oleh sesepuh itu demi kepentingannya semata. Dengan menggagalkan ritual itu sendiri, maka keuntungan berpihak kepada pria misterius itu sendiri. Setelah kedua tangannya diangkat, tiba-tiba dari semak-semak belukar muncullah sesosok yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Sosok nyai dengan tubuh yang sedikit besar dan tinggi, lalu rambutnya yang panjang membuat sosok tersebut sangat mengerikan. Tidak lama kemudian sosok itu menarik paksa tubuh sesepuh. Ia bermaksud untuk menjadikan sesepuh itu sebagai tumbal dari ritual ini. Teriakan demi teriakan terus digaungkan oleh sesepuh itu hingga tubuhnya ditarik menuju ke semak belukar. Tampaknya sesepuh itu sudah dijebak oleh pria misterius tadi. Teriakannya semakin menghilang. Sepertinya pria misterius itu sudah tahu langkah selanjutnya dari sesepuh itu sendiri. Tidak berselang lama pria misterius itu menghilang di saat kabut menutupi pandangan. Bapak dan juga Raden Kunchoro pun segera meninggalkan desa tersebut. Mereka berdua tidak berkeinginan untuk menanggung resiko semacam ini itu. Alhasil mereka berdua pun segera pergi dari desa tersebut. Malam itu juga Bapak dan juga Raden Kunchoro telah mengetahui siapa pelakunya. Pelakunya adalah orang yang berada di belakang dari sesepuh itu. Dengan begini Bapak dan juga Raden Kunchoro pun berkeinginan untuk meninggalkan desa tersebut. Mereka akhirnya paham mengapa Alas Wingit sendiri sangat mengerikan dan dijadikan sebagai tempat penumbalan. Itu dikarenakan masih ada orang-orang yang masih berkecimpung dalam dunia seperti ini dan membanggakan apa yang dimilikinya dengan cara melakukan ritual-ritual tertentu. Di part selanjutnya kita akan diarahkan ke 5 tahun ke depan. Di fase ini akan ada beberapa kejutan-kejutan yang istimewa. Terlebih lagi di tahun itu juga Aisyah dilahirkan. Dan bukan hanya itu saja, semua yang berada di sekitaranku akan mati secara perlahan. Kematian dari sesepuh di desa tersebut penuh dengan kebingungan para warga. Mereka terkejut saat mendapati jasad dari sesepuh itu berlumuran penuh darah dan beberapa goresan luka di bagian perut seperti bentuk cakaran. Semua diam dan terbungkam. Tidak ada yang ingin campur akan kematian dari sesepuh dari desa itu sendiri. Para warga menyebut sesepuh itu dengan nama Mbah Jayo. Dia adalah orang pertama yang menempati Alas Wingit bersamaan dengan seorang anaknya yang menurut para warga, anak tersebut menghilang saat bermain-main di sekitaran Alas Wingit. Ada yang mengatakan jika anak dari Mbah Jayo ini sudah diambil oleh para penghuni Alas Wingit. Dan tentunya alasan mengapa Mbah Jayo sendiri menumbalkan banyak bayi dan juga orang-orang yang berada di desanya adalah karena ini adalah bentuk penangguhan dari Mbah Jayo sendiri agar anaknya bisa kembali ke alam manusia. Kematian Mbah Jayo benar-benar diperlakukan tidak selayaknya manusia. Tidak ada para warga yang mau memandikan, mengkafani, atau mungkin mereka tidak mengetahui kepercayaan apa yang dianut oleh Mbah Jayo sendiri. Mereka hanya menguburkan Mbah Jayo seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Sebenarnya para warga di sini tidak tega melihat dengan apa yang mereka lakukan kepada Mbah Jayo. Namun para warga yang memang sudah mengetahui sifat dari Mbah Jayo yang buruk itu, mereka tidak ingin terlalu dalam untuk mengetahui penyebab dari kematian Mbah Jayo sendiri. Semenjak kematian Mbah Jayo, kehidupan di desa tersebut menjadi aman. Para warga bebas untuk melakukan apapun dan sudah tidak takut lagi akan rumor-rumor yang beredar terkait Alas Wingit. Mereka hidup secara damai tanpa rasa ketakutan yang terkadang sering digandrungi dengan para penghuni dari Alas Wingit yang mengerikan itu. Dengan kedamaian yang sudah tercipta, akhirnya Bapak pun meminta kepada Raden Kunchoro beserta dengan yang lainnya untuk kembali ke desa itu. Awalnya mereka semua tidak setuju. Alasannya adalah karena desa tersebut sudah bukan lagi tempat yang sekiranya memberikan hak kehidupan yang selayaknya seperti apa yang mereka inginkan. Namun Bapak sendiri menjelaskan bahwa semenjak kematian dari Mbah Jayo, para warga sudah bisa menerima orang-orang luar untuk bermukim di desa tersebut. Semakin ditekan, ibu, Raden Kunchoro dan istrinya semakin ragu. Mereka bertiga seperti tidak sepakat dengan keputusan tiba-tiba yang diambil oleh Bapak untuk kehidupan selanjutnya.
Mungkin Bapak lupa terkait salah seorang di balik tragedi kematian Bajayo. Ya, pria misterius itu, dia belum diketahui keberadaannya semenjak kematian dari Bajayo sendiri. Apa mungkin dia bersembunyi sejenak untuk mengatur ritme strategi yang tepat ketika nanti tiba waktunya? Bapak pun kembali menegaskan kepada ibu, Raden Kuncoro dan juga istrinya. Kita memang belum tahu siapa pelaku itu. Namun ada beberapa kemungkinan jika dia akan kembali ke desa tersebut. Jelas Bapak. Maksud Mas Arto? Tanya Raden Kuncoro. Jika dia memang seorang warga dari desa tersebut, tentunya dia akan kesulitan karena desa tersebut semakin hari akan semakin banyak pendatang. Rumor dari Alas Wingit juga akan tenggelam dengan sendirinya. Raden Kuncoro mengangguk paham. Ia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bapak terkait langkah-langkah yang bakal diambil oleh pria misterius tersebut setelah kematian Bajayo. Kita harus segera menempati tempat di desa tersebut. Kita masih belum aman dari kejaran Raden Angkoro dan yang lainnya. Memang benar, Bapak masih waspada akan kehadiran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Bapak rasa desa tersebut sangatlah aman dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh seluruh anggota keluarga Ningrat. Alhasil dengan penekanan yang diberikan oleh Bapak, Raden Kuncoro pun menyetujuinya untuk kembali lagi ke desa tersebut. Mereka pun segera meninggalkan tempat yang sekarang mereka tempati guna menuju ke tempat yang memang sudah ada di desa tersebut. Entah mengapa saat pemberangkatan ke desa tersebut, lagi-lagi keanehan terjadi kepada ibu. Ibu seperti tidak yakin jika menempati kembali ke desa tersebut adalah pilihan yang baik. Namun apapun itu, ibu tetap menghormati keputusan Bapak. Dan memang benar, tujuan dari Bapak sendiri adalah menghindari kejaran Raden Angkoro beserta yang lainnya. Setibanya di desa tersebut, Bapak dan yang lainnya terkejut. Mereka seperti melihat keajaiban yang langkah dari desa itu sendiri. Desa yang dulunya sebagai desa mati, kini berubah menjadi desa yang penuh dengan kehidupan. Orang-orang di sana menjadi sangat ramah. Banyak pendatang juga yang ditawarkan oleh orang-orang desa untuk mampir ke tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak dan juga Raden Kuncoro beserta dengan yang lainnya. Pak, silakan mampir ke tempat kami, ucap seorang wanita dengan sangat ramah. Awalnya Bapak menolak, namun karena tidak enak dengan tawaran yang hangat itu, akhirnya mereka pun menerima tawaran tersebut. Bapak dan yang lainnya disuguhkan teh hangat manis beserta dengan ketan goreng yang dibuat sendiri orang wanita itu. Ngomong-ngomong, kalian semua pendatang dari mana? Tanya wanita itu. Kami sebenarnya sudah pernah menempati desa ini, tapi karena memang dulunya ada masalah, akhirnya kami pergi menempati desa ini, ucap Raden Kuncoro dengan polosnya. Masalah? Masalah apa? Tanya wanita itu. Raden Kuncoro pun menatap wajah Bapak. Ia seperti kebingungan untuk menjelaskan inti masalah yang dimaksud oleh Raden Kuncoro. Berawal dari saat kami mendapati ada keanehan yang terjadi di desa ini, sampai akhirnya ada salah seorang yang memang menumbalkan banyak warga hanya demi kepuasan dirinya, jelas Bapak. Maksudnya Bajayo. Bapak dan Raden Kuncoro pun terkejut. Ternyata rumor tentang Bajayo sudah tersebar luas dan diketahui oleh orang-orang yang mungkin Bapak sendiri belum mengenal wanita ini. Kamu mengenal Bajayo? Tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Ia kemudian memperlihatkan lengan tangan kanannya yang penuh dengan luka akibat memiliki konflik yang sama seperti Bajayo. Kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya kasus besar-besaran yang terjadi di desa ini, aku sendiri adalah korban yang sama. Bajayo sempat ingin memperkosaku hanya untuk menebus tawaran yang diminta oleh penghuni dari Alas Wingit itu sendiri, jelas wanita itu. Penuturan dari wanita itu membuat mereka yang berada di tempat itu langsung terkejut. Pasalnya satu persatu masalah dan keburukan dari Bajayo itu sendiri sudah terungkap dengan sendirinya. Lalu apa yang dilakukan olehmu saat Bajayo memaksa melakukan itu? Tanya ibu. Wanita itu sejenak meminum terlebih dahulu. Tampaknya akan ada penjelasan yang semakin lebar terkait Bajayo, penumbalan, dan desa Alas Wingit. Aku sebenarnya sama seperti kalian. Aku melarikan diri ke tempat yang jauh dari desa ini. Tujuanku adalah untuk bisa terhindar
dari kejaran Bajayo. Ternyata bukan bapak dan yang lainnya saja yang melarikan diri dari kejaran Bajayo. Ada juga beberapa warga yang melarikan diri semenjak mengetahui aksi buruk yang dilakukan oleh Bajayo. Suasana menjadi hening sejenak. Bapak mencoba mencari topik segar yang lainnya agar bisa mengalihkan pembahasan yang sangat sensitif itu. "Ngomong-ngomong, suamimu mana?" tanya bapak kepada wanita itu. "Suamiku biasa pulang malam, ia bekerja di luar desa," jelas wanita itu. Bapak mengangguk paham. Itu berarti di saat wanita itu pergi melarikan diri, sang suami menetap di rumah untuk menjaga rumah dan juga memberikan kehidupan kepada wanita itu. "Panggil aku Arumi. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa mampir ke rumahku," senyum manis Arumi kepada bapak dan juga yang lainnya. Alhasil mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain untuk menciptakan keakraban di antara mereka. Sambil menyantap ketan goreng dan membahas yang lainnya, mereka pun akhirnya bisa akrab layaknya ikatan saudara. Waktu berjalan dengan cepat. Desa Alaswingit yang dulu ditakuti sebagai desa penuh dengan tumbal, kini terkenal dengan desa yang ramah dan padat akan penduduknya. Sampai-sampai banyak orang yang terus berdatangan ke desa tersebut dan membangun rumah di sana. Dengan kemajuan seperti ini, bapak dan ibu pun bisa hidup dengan tentram. Mereka tidak lagi memikirkan nasib keluarga Ningrat dan orang-orang yang selama ini mengejarnya hanya untuk dijadikan tumbal. Waktu semakin terus berjalan. Tahun pertama bapak menempati desa Alaswingit, bapak melihat perkembangan yang sangat maju di desa tersebut. Di tahun ini jugalah, ibu mengandung anak kedua yang merupakan aku sendiri, Aisyah. Kala itu bapak yang mengetahui jika ibu hamil sungguh tidak bisa dibayangkan. Perasaan senang dan haru menjadi satu. Sampai-sampai dengan pemberitaan gembira seperti ini, bapak pun mengadakan acara syukuran bersama dengan para warga yang ada di desa. Bapak juga turut mengundang Mbak Arumi yang kebetulan sudah menjadi orang terdekat keluargaku. Mbak Arumi diberi tugas oleh bapak untuk menyiapkan makanan kepada orang-orang desa. Karena acaranya adalah berdoa bersama, jadi acara syukuran saat itu diadakan dengan sesederhana mungkin. Tepat di malam Jumat Kliwon, para warga pun berdatangan ke rumah bapak. Mereka berduyun-duyun mendatangi rumah bapak sembari bersilaturahmi satu sama lain. Ibu dan Nyi Rati yang kebetulan berada di belakang harus menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu yang baru datang. Tidak lupa pula Mbak Arumi, karena suaminya masih berada di luar desa. Mbak Arumi pun bersedia untuk membantu menyukseskan acara syukuran tersebut. Saat ibu dan Nyai Rati sedang berbincang-bincang, Mbak Arumi tiba-tiba menghampiri keduanya sembari menanyakan minuman untuk para tamu yang baru saja datang. "Bu, minuman udah dibuat semua?" tanya Mbak Arumi kepada ibu. "Oh Mbak Arumi, ini udah semua, silakan bawa saja ke depan," ucap ibu. "Oke Bu." Mbak Arumi pun membawa minuman itu ke ruangan depan. Ia kemudian kembali lagi ke dapur untuk menunggu acara selesai. Kebetulan saat itu ibu dan juga Nyai Rati sedang membicarakan Mbak Arumi. "Mbak, sini, kita ngobrol-ngobrol dulu." Mbak Arumi pun mengangguk paham. Ia kemudian duduk di dekat Nyai Rati. "Mbak, kalau suami Mbak kerjanya apa? Kebetulan kita 1 tahun lebih nggak tahu pekerjaan dari suami Mbak Arumi," ucap Nyai Rati. Mbak Arumi pun terdiam. Ia sembari memikirkan apa yang ingin dibicarakannya kepada ibu dan juga Nyai Rati. "Kerja apa emangnya Mbak?" tanya ibu sembari menekankan pertanyaan itu lagi. Mbak Arumi pun menghela nafas sejenak. Ia kemudian menatap ibu dan juga Nyai Rati dengan tatapan yang penuh dengan kecemasan. "Sebenarnya suamiku sudah lama tidak kembali semenjak tragedi terbunuhnya Mbak Jayo. Aku sendiri belum mengetahui pekerjaannya secara pasti. Tapi terakhir ia bilang kalau pekerjaannya adalah sebagai tukang sembelih kambing," jelas Mbak Arumi. "Tukang sembelih kambing? Maksudnya penjagal kambing?" tanya ibu. "Iya benar, dia bekerja di salah satu peternakan di luar desa ini. Makanya setiap kali suamiku pulang, ia selalu membawa kepala kambing." Ibu dan Nyai Rati pun kompak mengucapkan "oh" terkait apa yang baru saja Mbak Arumi jelaskan. Mbak Arumi hanya terdiam, matanya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Tampaknya sosok seperti Mbak Arumi ini adalah wanita yang baik.
Ia rela menunggu 1 tahun terakhir hanya untuk menunggu kedatangan suaminya yang katanya masih berada di luar desa dengan pekerjaan sebagai penjagal daging kambing. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun segera membawa makanan dan minuman ke depan sembari meminta berdoa bersama agar selalu diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Para warga yang sewaktu itu tergabung dalam silaturahmi antara satu sama lain akhirnya menjadi akrab dan lama-lama menjadi kompak. Sudah hampir jam 10 malam, Mbak Arumi belum tidur. Ia masih membereskan depan rumah ibu yang masih berserakan. Melihat hal itu, ia langsung membereskan semuanya agar bisa pulang ke rumah dan beristirahat. Selesai membereskan semuanya, Mbak Arumi izin pamit pulang ke rumah. Namun saat dalam perjalanan pulang, Mbak Arumi mendengar sesuatu dari atas rumah ibu dan bapak. Seperti suara orang tertawa, namun suaranya sangat lirih hingga membuat sekujur tubuh Mbak Arumi merinding seketika. Karena penasaran, Mbak Arumi pun menengok ke arah belakang. Saat dirinya melihat ke arah belakang, dari atas rumah terlihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian berwarna merah dan wajahnya tertutup rambut, sedang terduduk sembari memainkan kakinya. Mbak Arumi yang melihat hal itu langsung terkejut. Ia kemudian berteriak sekencang-kencangnya, "Demit!" Mbak Arumi pun pingsan di tempat. Bersamaan dengan itu, sosok wanita berbaju merah terbang ke arah hutan alas wingit, sembari memekikan tawa yang sangat mengerikan. Ibu dan bapak yang kebetulan mendengar suara teriakan itu langsung keluar rumah. Ia terkejut saat melihat Mbak Arumi sudah terbujur kaku di tanah dengan wajah yang sedikit pucat. Mbak Arumi kenapa?" tanya ibu. Bapak pun segera membawa Mbak Arumi masuk ke dalam rumah. Ibu segera memanggil Nyi Rati dan juga Raden Kuncoro. Malam itu mereka semua terkejut karena mendapati Mbak Arumi yang berteriak kencang lalu pingsan di tempat. Sembari menunggu Mbak Arumi siuman, ibu mengoleskan minyak penghangat tubuh ke dahi Mbak Arumi. Tidak lama kemudian Mbak Arumi pun sadar. Namun ada yang aneh tepat di saat Mbak Arumi sudah sadarkan diri. Ia seperti orang ketakutan dan segera memeluk tubuh ibuku. "Ada apa, Mbak?" "Bu, ada demit, Bu," ucap Mbak Arumi. "Demit? Di mana?" "Di atas rumah ibu." Bapak dan Raden Kuncoro pun terkejut mendengar hal itu. Pasalnya selama kematian Mbah Jayo, tidak ada lagi teror-teror yang mengerikan yang menyerang warga desa ini. "Apa ciri-cirinya?" tanya bapak. Mbak Arumi pun mencoba menenangkan diri. Ia kemudian menghela nafas panjang dan minum terlebih dahulu agar bisa menceritakan dengan jelas kepada bapak. "Dia menggunakan pakaian serba merah, rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Lalu dia tertawa sembari memainkan kakinya." Sosok yang barusan diceritakan oleh Mbak Arumi merupakan sosok yang sama seperti saat dimana bapak dan juga Raden Kuncoro mengetahuinya di hutan alas wingit. Tampaknya ada seseorang yang sengaja mengundang sosok itu ke rumahnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sosok itu baru muncul sekarang setelah 1 tahun lamanya tidak pernah terlihat? Dan yang anehnya lagi, mengapa hanya ibu saja yang diteror oleh sosok tersebut? Bapak mencoba untuk menenangkan keadaan. Ia kemudian meminta kepada Raden Kuncoro untuk mengantarkannya ke rumah malam itu juga. Alhasil Raden Kuncoro pun mengantarkan Mbak Arumi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Raden Kuncoro pun terkejut karena di depan rumah Mbak Arumi sudah penuh dengan tetesan darah. "Mbak, ini darah apa?" tanya Raden Kuncoro. "Oh ini mas, ini darah kambing. Suami saya sepertinya sudah datang mas." Tidak lama kemudian pintu rumah dibuka dengan lebar. Keluarlah seorang pria dengan mengenakan pakaian serba hitam, dengan kedua tangan yang dipenuhi dengan darah. "Nah, ini suami saya, namanya Kang Didi." Raden Kuncoro pun melihat pria yang disebut-sebut sebagai suami dari Mbak Arumi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ia tampak familiar. Raden Kuncoro seperti sudah pernah mendapati pria ini. Entah di mana, rasanya ia pernah bertemu dengan perawakan yang mirip seperti suami dari Mbak Arumi. "Kenalkan, saya Didi, suami dari Arumi," ucap Kang Didi sembari menundukkan badannya. Ia tidak mau bersalaman dengan Raden Kuncoro karena kedua tangannya penuh dengan darah. "Saya Raden Kuncoro," ucap Raden Kuncoro. "Terima kasih ya mas, mohon maaf sampai ngerepotin harus nganterin sampai rumah." "Oh, gak apa-apa mbak, saya izin pamit dulu ya."
Tatkala Raden Kuncoro ingin pamit, ia merasa seperti ada yang mengganjal dari rumah Mbak Arumi. Seperti ada sesuatu yang mengamatinya dari atap rumah. Kayaknya perasaan aku aja nih. Raden Kuncoro pun segera kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, tibalah hal yang mengejutkan terjadi. Banyak para warga yang merasa kebingungan karena mendapati banyaknya burung-burung yang berjatuhan tepat di hadapan rumahnya. Kejadian ini sama persis seperti apa yang dialami 1 tahun yang lalu. Burung-burung banyak yang mati secara mendadak. Lalu angin juga bertiup dengan kencang, padahal kala itu belum masuk musim kemarau, hingga membuat angin bertiup dengan kencangnya. Bapak pun memantau kejadian ini. Ia kemudian membahas hal ini kepada Raden Kuncoro dan yang lainnya. Mas, sudah tahukah banyak warga yang melihat fenomena aneh di depan rumahnya? Ucap Raden Kuncoro. Aku tahu, dia ada di sini, ucap bapak. Siapa mas? Pria misterius itu. Dia yang membunuh Mbak Jayo. Ini sedang memantau kita semua. Aku tahu, ini sepertinya ada kaitannya dengan masa lalu kita. Raden Kuncoro tidak paham dengan apa yang bapak jelaskan. Sepertinya bapak sendiri terlalu jauh untuk memikirkan hal ini, hingga membuat Raden Kuncoro kebingungan. Kita sudah ketahuan. Maksudnya ketahuan mas? Tanya Raden Kuncoro kepada bapak. Ada 2 kemungkinan perkiraanku. Pertama, orang itu ingin kembali mencari tumbal. Dan yang terakhir apa mas? Dia bekerja sama dengan orang lain untuk mengambil bayi yang dikandung oleh istriku. Raden Kuncoro terkejut mendengar hal itu. Bagaimana mungkin pikiran bapak sejauh itu hingga membuat dirinya gelagapan dan kebingungan dibuat opininya. Tapi pak, kenapa bapak bisa tahu kalau ada orang lain juga yang ikut campur dalam kejadian ini? Tanya ibu saat menyodorkan kopi untuk bapak dan juga Raden Kuncoro. Bapak terdiam sejenak. Ia kemudian mengamati para warga yang masih kebingungan dengan kemunculan burung-burung yang mati secara mendadak. Sebelumnya, ada banyak para warga juga yang mengandung bayi. Namun anehnya mereka tidak diteror. Coba pikirkan, kenapa momennya sangat pas ketika terjadi kepada kita? Ibu dan Raden Kuncoro pun paham dengan hal itu. Mereka kemudian mengangguk paham. Semua yang dikatakan bapak ada benarnya juga. Mengapa hanya ketika tatkala ibu hamil, kejadian aneh terulang kembali? Bersamaan dengan itu, Mbak Arumi bersama dengan seorang pria asing berjalan menuju ke rumahnya. Bapak yang pertama kali melihat pria tersebut tampak tidak asing. Sangat familiar dan seperti pernah bertemu dengannya. Namun entah di mana pertemuan itu berlangsung. Assalamualaikum, kenalin ini suami saya, namanya Kang Didi. Ia baru saja pulang dari urusannya. Waalaikumsalam. Pria yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kang Didi pun segera menyodorkan tangannya dengan bermaksud menyalami tangannya kepada bapak. Saat bapak menyentuh tangan pria bernama Kang Didi tersebut, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bapak seperti melihat gambaran yang tersimpan dalam diri seorang Kang Didi. Ia juga melihat ada seorang wanita dengan memakai pakaian berwarna serba merah sedang membelakangi tubuh Kang Didi. Wanita itu mirip seperti sosok yang ia temui di hutan Alas Wingit yang membunuh Mbak Jayo saat ritual berlangsung. Tidak berselang lama wanita itu menengok ke arah bapak sembari mengucapkan sesuatu kepada bapak. Anakmu bakal mati. Ibu langsung menepuk pundak bapak yang kelamaan memegang tangan Kang Didi. Pak, iya bu, astagfirullah. Bapak pun segera melepaskan tangannya dan langsung meminta maaf kepada Kang Didi atas perbuatannya yang tidak nyaman. Maaf ya Kang, Mbak, mungkin Mas Arto kurang istirahat dari semalam. Oh ya, silakan duduk dulu. Aneh, rasanya ada yang tidak beres dengan Kang Didi. Sewaktu bapak memegang tangannya, ia langsung mendapati sosok merah yang keadaannya sama persis sewaktu kejadian Mbak Jayo. Bedanya, bapak tidak melihat dengan jelas wajah pria tersebut. Apa mungkin karena memang sangat misterius, pria tersebut enggan memperjelas wajahnya. Dan jika benar apa yang bapak pikirkan itu terjadi, berarti Kang Didi adalah pria misterius yang selama ini bapak cari. Bapak masih terdiam. Ia terus memantau, melihat dan mencoba untuk mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didi. Siapa tahu dengan penyampaian dan sesuatu yang disampaikan oleh Kang Didi
Ada sesuatu yang benar-benar bisa membuktikan akan kejadian dan teror yang baru saja semalam dirasakan oleh bapak. Ibu pun segera masuk ke dalam dengan tujuan untuk mengambil minuman dan cemilan untuk bahan obrolan mereka di pagi hari. Bersamaan dengan itu, ibu juga mengajak Mas Rahardian untuk berkenalan dengan saudara barunya, yaitu Mbak Arumi dan juga Kang Didi. "Nah, ini Mas Rahardian, dia baru bangun," ucap ibu kepada Mbak Arumi dan juga Kang Didi. "Wah, baru bangun ya Dedek?" Mas Rahardian pun menyalami tangan Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Lalu ibu pun segera bawa masuk Mas Rahardian ke dalam kamar. Berulah obrolan pun dimulai dari Mbak Arumi yang masih memperkenalkan Kang Didi kepada ibu dan juga bapak. "Sebelumnya, ini adalah suami saya yang baru saja datang dari luar desa. Karena kebetulan suami saya ini jarang pulang, mungkin para warga juga akan asing dengannya," ucap Mbak Arumi kepada bapak dan juga ibu. Ibu dan bapak hanya mengangguk. Kang Didi sendiri merupakan tipikal orang yang pendiam, hampir mirip seperti bapak. Ia tidak akan berbicara sebelum diberi pertanyaan atau memang merupakan gilirannya untuk berbicara. Setelah mengobrol panjang lebar mengenai pekerjaan Kang Didi dan lain sebagainya, bapak pun sedikit agak rancu dengan soal pekerjaan yang memang sedang dikerjakan oleh Kang Didi di luar desa Alas Wingit tersebut. "Maaf kalau boleh bertanya, berarti Kang Didi ini bertugas sebagai tukang sembelih kambing di luar desa?" tanya bapak. "Benar Pak," ucap Mbak Arumi. Kang Didi hanya tersenyum. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun kepada bapak. Pikir bapak, Kang Didi mampu menjawab pertanyaan yang baru saja bapak lontarkan kepadanya. Selain itu juga, kadang Kang Didi membantu perkembangan desa ini dengan bekerja sama dengan orang-orang luar dalam masalah pembangunan desa Alas Wingit ini, jelas Mbak Arumi. Bapak dan ibu pun mengangguk paham. Memang benar Kang Didi sendiri sudah memiliki jasa yang luar biasa kepada perkembangan desa Alas Wingit. Salah satunya adalah pembangunan dari musola dan bangunan-bangunan strategis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh para warga sekitar. Setelah mereka mengobrol banyak hal, akhirnya Mbak Arumi dan Kang Didi pun izin pamit. Namun saat sebelum pamit, Kang Didi pun membisiki telinga Mbak Arumi terkait sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada ibu dan juga bapak. "Bu, kata Kang Didi, hati-hati ya. Soalnya bayi yang dikandung ibu saat ini sangat istimewa. Jadi takutnya banyak gangguan," ucap Mbak Arumi kepada ibu. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbak Arumi dan juga Kang Didi pun pamit untuk pulang ke rumah. Ibu yang mendengar kalimat menakutkan itu hanya bisa memegangi perutnya sembari membaca doa. Ia sadar bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya bukanlah bayi biasa. Bapak sempat terkejut saat Kang Didi ingin mengatakan hal itu, namun lewat bisikan kepada Mbak Arumi. Apakah selama obrolan itu berlangsung, Kang Didi selalu memperhatikan perut ibu? Atau memang ada sesuatu yang sudah dari dulu diketahui oleh Kang Didi, sampai-sampai ia mengetahui kalau ibu hamil? Padahal mungkin saja Mbak Arumi memberitahu, tapi jika Mbak Arumi memberitahu Kang Didi, itu artinya ada keterkaitan antara Mbak Arumi dan juga Kang Didi terhadap kehamilan ibu. Bapak tidak tenang dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Didi lewat Mbak Arumi. Menurut Bapak, pemberitahuan itu terlalu berlebihan hingga membuat ibu menjadi shock dan ketakutan. Selain itu juga ada keanehan yang membuat Bapak yakin jika pria misterius itu sendiri adalah Kang Didi. Dari segala pembahasan yang baru saja dibahas saat obrolan berlangsung, Kang Didi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia bahkan hanya tersenyum, mengangguk, dan memejamkan matanya. Itu menandakan sifat misteriusnya tertanam langsung pada diri Kang Didi untuk memberikan penggambaran terkait siapa yang berperan dalam kejadian di masa lalu saat Mbak Jayo meninggal dunia. "Bu, ibu ngerasa ada yang janggal nggak sama Kang Didi? Dan kenapa Kang Didi tahu kalau ibu hamil? Apa jangan-jangan dia juga telah mempersiapkan ini semua?" Jelas Bapak. "Mempersiapkan apa Pak?" tanya ibu. "Desa ini sebenarnya belum terlepas dari kutukan masa lalu. Selama orang-orang yang memang memegang kunci dari sangkar burung desa ini melepaskannya begitu saja. Namun aku rasa Kang Didi bukanlah orang di balik ini semua. Ada seseorang yang mungkin saja menjadi pion terpenting dari kutukan ini." Bapak terus berpikir keras. Ia terus memikirkan siapa pelaku dari orang-orang yang sering melakukan sebuah ritual untuk mengambil bayi yang berada di dalam kandungan wanita hamil. Belum ada jawaban pasti yang bisa mengungkap semua teka-teki
yang berada di dalamnya. Bapak hanya bisa bersabar sembari melindungi ibu dari kejahatan orang-orang yang ingin mencelakainya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.